Kabayon sabali ieu teu katinggal saha wae. Gun Gun. Gun Gun balik kanan Gun. Nah, terus agak kanan Gun. Kosong tengah. Terus. Nah, itu di situ. Coba. Terus siapa lagi itu? Si itu. Agus di payun Gus. Dekat tinggal. Terus tuh artis sih. Itu tuh sate. Cuk nyanyi tuh. Atau dekat tinggal deh. Payun sapali. Nah, satu itu di Bangor Pak Ahmad ya. Masya Allah, Pak Ahmad. Cata cantik kawitan acara menganguskan satu Al-Fatihah sareng tilu Ikhlas Syarif atau Qul Allah. Wilujeng. Allah nasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo teman-teman sekalian, rencangan sadayana, adik-adik kelas, kumaha darana mang sadayana kan ya? Alhamdulillah. Anu namanya Dugi mangga diwilujeng cari saha itu. Bu Yerman namanya Dugi mah apa itu? Si Ibu. Astagfirullah. Pilih penasaran di luar negeri itu kumaha. Orang ya kan lah coba di Turki. Itu ada suasana kotanya seperti itu, ada masjid-masjid bersejarah, kemudian di situ ada namanya Masjid Ayub Sultan. Masjid Ayub Sultan sebelahnya jauh-jauh ya. Masjid Fatih Jami. Jadi Masjid Sultan Al-Fatih. Nah, di situ ada makamnya juga. Kemudian di sini yang lebih dekat ada kelihatan nggak di situ ada namanya Kalender Hanai. Dulunya itu adalah gereja di zaman Bizantium, itu merupakan gereja, kemudian beralih fungsi menjadi masjid. Dia masih wilayah itu sekilas saja. Halo. itu Pelan? masih di wilayah Topkapi, belum pindah. Masih biru. Kan Pak? Saya sana Pak, iya mah di sekitar Salim. Di titik 0 Istanbul. Ya, teman-teman semoga bisa berkunjung juga ke sini. Amin. Ya aminin dong. Iya, seperti itu. Nah, di sini banyak apa namanya? Peninggalan-peninggalan bersejarah, khususnya peninggalan-peninggalan Islam pas zaman kekhilafahan Utsmaniyah gitu ya. Halo? Ya, lanjut. Apa ayah suara? Oh, lanjut. Ya. Kalau rencangan sadayana anu tacan kuninga pribados nami Salim Rustandi, pami di dia dipanggilnya Selim. Sama diganti jadi Selim. Ya, kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa pendidikan di Turki, tepatnya di Istanbul, di ILC. Kalau kita mungkin kabupaten ya, kabupaten kecamatan di kampung Wefa namanya. Itu berada di titik 0 km kota Istanbul. Itu di situ. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat selamat bertugas kepada teman-teman pengurus baru. Semoga teman-teman bisa amanah dalam mengerjakan segala proker di organisasi, kemudian bisa
yang lebih penting sih dari segala proker itu kontinuitas atau kekonsistenan kita dalam menjalankan roda kepengurusan. Itu yang paling penting, itu memang harus digarisbawahi ya. Kalau kita bold, italic, dan sering diskusi segala macam, tapi pada akhirnya dalam implementasi kita di pelaksanaan kerja prokernya itu tidak kontinu. Itu mungkin agak lebih dihati-hatikan lagi ya. Di situ lebih tekankan lagi kontinuitasnya teman-teman dalam menjalankan segala prokernya. Karena tujuan kita kan sama semuanya. Semua anggota kepengurusan baik dari pihak santri atau pemanfaatan dan keberlangsungan di yayasan. Segala kegiatan dan tujuan yayasan yang lebih ditekankan kan di dalam dunia pendidikan dan pondok pesantren gitu kan. Itu pengalaman saya Boleh, karena tahan deh. di dalam dunia kepengurusan organisasi yang halo Pak. Ya, sudah. Ya, lanjut. Silakan lanjut. Halo, Bulan? Ya itulah, kalau misalnya kita bertemunya lewat telekonferensi atau lewat virtual seperti ini memang banyak gangguan ya. Tapi alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Nah, seperti itu. Itu saya lihat ada Pak Ahmad, Agis, terus Pak Rahmat ya, Pak Rahmat. Masya Allah. Ya, wilujeng patupang wano. Patupang kangen rencangan sadana. Anu istri mah kirang terang sapali saha punten. Ya, wilujeng patupang sim goreng. Ya, tadi lanjut ya. Pengalaman menjalankan segala macam proker di divisi kita masing-masing itu karena kita kadang berada di titik jenuh gitu loh. Berada di titik jenuh di mana kita untuk menjalankan sebuah proker itu susah gitu kan. Nah, sebabnya apa? Yang saya pelajari, pengalaman juga itu, kekurangan kita bisa memanajemen waktu. Gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan kita bosan, kita menyebabkan kita tidak ada kelanjutan untuk menjalankan segala proses proker di keorganisasian kita yang kita ikuti gitu ya. Nah, ada tips yang saya temukan dari berbagai sumber bagaimana kita memanajemen waktu khususnya dalam menjalankan proses. Halo, kadangku kan?
Halo? Ya. Nah itu, bagaimana caranya kita mengkonsistenkan segala proker dalam organisasi dimulai dengan cara memanajemen waktu. Nah, dalam hal manajemen waktu, kita kita meniru hukum Islam. Jadi di dalam hukum Islam kan ada namanya wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Itu kan ya. Nah, yang wajib itu ya kalau kita sebagai umat Islam ya sholat. Tapi kan sholat itu udah keluar dari wajib yang ini, wajibnya wajib yang fardu. Nah kalau kita implementasikan ke dalam dunia keorganisasian, ya wajibnya mungkin kita menjalankan proker atau teman-teman mungkin dalam kegiatan belajar mengajar kan ada beberapa pengurus yang ngajar kan ya, baik ngajar di lingkungan yayasan atau ngajar yang di luar yayasan. Mungkin ada usaha lain atau narik ojol gitu mungkin ya. Itu juga mungkin masuk dalam ke ya kan? Masuk ke yang wajib itu kan. Nah, yang sunnah itu kita kita sebut mungkin review proker yang kita jalankan kemarin atau review proker yang akan kita jalankan selanjutnya. Atau mungkin juga kita baca-baca buku. Nah, kita lihat aja 5 jari di sini. 5 jari di sini kan ada tuh. Misalkan di sini ini yang wajib, ini yang sunnah. Nah, yang sunnah ini kita mungkin di sini proses review proker. Kemudian di sini kita belajar untuk bahan mengajar. Di sini mungkin di sini juga bahan untuk belajar mengajar kepada teman-teman yang baru. Nah, di sini kita belajar untuk kegiatan di kampus mungkinnya kayak gitu. Nah, 3 ini aja yang sunnah. Nah, yang wajib tadi mungkin tadi wajib kita menjalankan proker di dalam organisasi. Kemudian kewajiban kita kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang satunya lagi kewajiban kita mencari katakanlah penghasilan gitu kan ya. Nah, di sini kan wajib sunnah. Kemudian yang haram tahu sendiri lah ya, yang haram itu yang nggak boleh dilakukan. Kemudian yang makruh. Yang makruh ini katakanlah 3 sesuai dengan jari kita 1, 2, 3. 3 mungkin di sini yang makruh ini kayak macam nongkrong, kemudian mabar atau kemudian uh, yang ini mungkin itu yang lebih baik ditinggalkan gitu kan ya. Halo, Salim. Tidak apa-apa dilakukan tapi lebih baik ditinggalkan. Kemudian ya halo. Bisa pindah tempatnya sinyalnya bisa dirinya bagus. Halo, Pak. Oh, terap. Ah, warnanya udah berubah kuning. Ah, di sini bagus. Tadi makro delay, naon ternyata mabar. Halo. Jadi gini, kita bisa meniru hukum Islam. Di dalam hukum Islam kan ada namanya wajib, sunnah, haram, makruh. Katakanlah dalam organisasi kita menjalankan proker. Kemudian kita dalam lingkungan yayasan kita mungkin ditugas tadi contohnya mencari keuangan gitu kan atau jualan atau apa yaitu katakanlah wajib gitu ya. Nah, yang sunnah itu kayak macam kita mereview tadi saya bilang tuh mereview proker-proker yang akan kita jalankan atau mereview proker-proker yang akan kita yang telah kita jalankan. Kemudian kita belajar untuk kegiatan belajar, ya kita baca-baca buku, baca-baca kitab yang
tujuannya untuk kita ajarkan lagi kan itu apa namanya yang harus kita lakukan ya. Sunnah itu kan sesuatu yang harus dilakukan. Kalaupun tidak dilakukan juga tidak apa-apa gitu kan ya. Kemudian selanjutnya kita belajar untuk yang kegiatan di kampus gitu kan ya. Nah, ini yang sunnah. Kemudian yang haram, ya tahu sendiri lah yang haram kan nggak boleh dilakukan. Kemudian yang makruh, makruh ini yang tadi saya katakan yang dilakukan nggak apa-apa, tapi lebih baik ditinggalkan itu kan kayak macam mabar, merumpi, kemudian ya nongkrong-nongkrong gitu rokokan gitu kan ya. Nah, yang mubah ini ya kayak macam makan, minum dan lain-lain yang dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan juga tidak apa-apa kayak gitu ya. Nah, dalam lima kegiatan ini kalau kalau boleh ditulis deh biar teman-teman juga bisa mengingatnya gitu kan ya. Nah, dalam 5 kegiatan ini katakanlah kita punya waktu 100% waktu kan ya. Ada Pak Opik ya? Wilujeng Sumping Pak Opik. Masya Allah. Nah, kita punya waktu kan 100% lah. 24 jam itu 100% katakanlah. Nah, yang wajib itu kita alokasikan waktunya 40%. 40% gitu kita alokasikan waktu kepada kegiatan-kegiatan yang wajib. Nah, yang 30% kita alokasikan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang sunnah. Ya. Nah, yang haram tadi nggak usah dimasukkan lah. Kita ambil yang 4 aja. Wajib, sunnah, makruh, sama mubah. Yang wajib 40%, yang sunnah 30%, yang makruh ini katakanlah 20%. Ya, karena kita juga perlu hiburan lah ya. Jenuh lah kalau ngurusin proker terus kan jenuh. Ya otomatis pengen mabar, pengen nongkrong gitu kan ya. Kita alokasikan 20%. Yang 10% kita gunakan waktu untuk hal yang mubah ya, makan, minum, tidur gitu kan ya. Atau juga kita bisa menggabungnya. Yang 10% ini, yang mubah ini kita gabung di kegiatan yang mubah ini, kegiatan yang mubah ini kita gabung di kegiatan yang makruh. Contohnya kita makan sambil mabar, kan bisa tuh. Kita ngerumpi sambil makan. Nah, bisa kan? Berarti ini yang terakhir ini yang mubah ini 10% ini kita bisa alokasikan waktunya ke yang wajib atau yang sunnah. Gitu kan ya. Yang tadi kan yang wajib 40%, yang sunnah 30%, yang makruh 20%, yang mubah 10%. Pas kan 100. Nah, yang mubah ini kalau kita alokasikan waktunya yang di mubahnya dimasukkan ke kegiatan yang makruh. Makan sambil mabar, makan sambil nongkrong, makan sambil rokokan. Kan bisa tuh. Yang 10% ini kita alokasikan ke yang wajib. Yang wajib ini kita bisa punya waktu 50%. 50% itu kita bisa gunakan waktu kalau dalam status ibu masih kegiatan pribadi atau kegiatan sosial sama kegiatan keluarga. Nah, kalau kita di dalam organisasi kegiatan pribadi misalkan hubungan kita dengan Tuhan atau sholat gitu kan ya. Kegiatan keluarga ya kita keluarga di yayasan yaitu ngurus cari nafkah gitu kan ya untuk pribadi atau untuk masa depan gitu kan ya. Nah, itu salah satu ilmu yang saya dapatkan dalam manajemen waktu. Nah, semoga dalam yang sedikit ini kita bisa bisa mensupport untuk keberlangsungannya roda kegiatan atau roda keorganisasian di yayasan itu. Paham ya? Sampai di sini paham? Nah, itu dalam hal manajemen. Itu yang saya rasakan pengalaman saya di dunia organisasi, baik itu di sekolah dulu, kemudian di kampus. Ya seperti itu. Susah banget itu untuk ngekonsistensikan menjalankan proker itu. Nah, itu.
Yang kedua itu untuk menjalankan proker itu kita saling mereview atau saling saling mengkontrol antara satu divisi dengan divisi lain. Dan divisi yang dikontrol dengan divisi lain itu jangan ngambek. Contohnya divisi keamanan mengkontrol divisi kewirausahaan. Nah, divisi kewirausahaan, kamu kan divisi keamanan, ngapain sih ikut-ikutan? Jangan kayak gitu. Karena kita kan di sini, kalau istilah di sini namanya birlik bara berlik, bersatu bersama-sama. Artinya kayak gitu. Birlik bara berlik. Tulis dong. Birlik bara berlik. Bisa bikin status tuh. Bahasa Bahasa Turki. Bir itu satu, birlik itu bersatu, beraberlik itu bersama-sama, kayak gitu. Nah, tujuan kita kan untuk untuk keberlangsungan kegiatan, untuk kemajuan yayasan juga, untuk kegiatan. Halo? Nah, itu ya. Halo? Apa? Ya, Lip. Ya. Paling karena teh atau sesi salim aya Pak Heri Saparudin sudah hadir. Oh ya. Paling paling nempel di Yamisa selama salim dapat beasiswa di Jogja selama seberapa tahun Lip di Jogja? Di Jogja kurang lebih 5 tahun. Dan 7 tahun. Enggak. 5 tahun lebih. Istanbul, kira-kira apa yang dapat di Yamisa sehingga bisa aya bekal ke di Jogja jeung di Istanbul. Maka karena ada sesuatu doa naon. Oh iya, jelas lah Pak, itu sebagai dasar kita sebagai dasar kita keberangkatan kemanapun juga karena restu dari guru-guru, kemudian doa dari guru-guru, kemudian menjalankan amalan-amalan yang pernah kita dapatkan sih, itu aja sih. Sebagai bekal kemanapun kita berada gitu, kemanapun kita melanjutkan kehidupan. Seperti itu sih Pak. Ya hal-hal yang sederhana aja, kayak macam mungkin teman-teman punya ijazah bacaan manaqib, itu aja sih. Ya, Lip, Cigana sesi sharing berbagi pengalaman bisa yang pada nulis. Oh iya, mangga. Nanyakan ke Salim. Kira kawin. Jadi Salim teh pas jodohna. Ya alhamdulillah pas narosan. Jadi Salim nasibnya memang termasuk nasib yang baik, yang bagus. Tapi di samping nasib oke, karena ada usaha, jadi iya, alhamdulillah. Tidak mungkin tadi Salim tidak bisa menyampaikan tentang manajemen waktu. Nah itu kan salah satu usaha yang diterapkan oleh Salim, ilmu yang dikatakan oleh Salim, yaitu diantaranya salah satunya manajemen waktu pakai lima jari ini. Kapan dan bagaimana harus melakukan yang wajib, gitu Lip? Iya. Yang sunnah, yang mubah, sama yang makruh. Kalau yang haram mah yang nggak usah dimasukkan. Bagaimana cara melakukan manajemen waktu terhadap itu? Maka insya Allah dengan usaha itu, tentunya dengan doa, bisa berhasil. Betul ya? Iya. Mau mana Pak? Terus target cita-cita Salim sampai di Istanbul terus mau kemana? Cerita boleh Pak? Apa ya Pak? Bingung juga sih. Ya sedikit mengklarifikasi ya. Kalau dikatakan alumni, saya mungkin tidak begitu setuju ya, karena emang ke lembaga kayak Yamisa khususnya itu saya bukan merasa alumni ya. Kalau alumni kan sudah selesai kemana aja gitu kan. Kalau kayak Yamisa kan saya pulang, teman-teman tahu sendiri lah ya. Nah, keluarga saya juga di Yamisa, jadi teman-teman tahu lah
yang misalnya tempat saya pulang gitu dari manapun. Kemudian cita-cita setelah dari Turki, teman-teman bisa nggak sih naik ke atas gedung yang paling tinggi dia bisa lihatlah ke Gunung Singa, arahnya ke Gunung Singa, jangan ke rumah sakit karena kalang gedung kan ya. Nah, lihatlah ke Gunung Singa. Teman-teman lihat ke Gunung Singa, bayangkan di setelah Gunung Singa itu ada Gunung Halu kan ya. Setelah Gunung Halu ada mungkin Cimahi, kemudian Padalarang, kemudian kesananya mungkin Bogor, Sukabumi, nyebrang lagi ke Lampung, Padang, kemudian Medan sananya kan. Kemudian nyebrang lagi ke Singapura, Malaysia. Kemudian lagi kemana lagi? Ke arah sana aja. Nah itulah saya tegaskan kepada teman-teman, itulah ladang hizmet kita. Itulah tempat kita hizmet. Jangan hanya kita berkutat di Cidalima, jangan kita hanya memikirkan Cebek. Nah itulah yang harus kita pikirkan. Di situ juga kita, ya itu ladang hizmet kita, hizmet kepada umat Nabi Muhammad SAW khususnya, ya. Kita harus ada kebermanfaatannya untuk masyarakat luas gitu. Itu sih cita-cita yang saya tanamkan di dalam diri saya, kebermanfaatan yang luas gitu. Coba aja naik teman-teman ke lantai yang paling tinggi di asrama kan ada tuh yang cewek tuh apalagi. Lihat aja ke Gunung Singa. Bayangkan setelah Gunung Singa ada Gunung Halo gitu kan ya. Nah itulah apa namanya ladang hizmet teman-teman di situ. Jangan hanya memikirkan Cidalima aja gitu kan. Jangan hanya memikirkan Cebek aja. Itulah di situ. Kebermanfaatan teman-teman. Ya ini di dalam organisasi kita, di dalam lembaga ini sebagai pembelajaran teman-teman melatih soft skill, melatih hard skill umat gitu sih. Itu sih Pak. Ya. Atur nuhun Salim. Saya pesan. Nitip kayak pulang oleh-oleh. oleh-oleh foto salam-salam insya Allah. Kang Rahmat salam dari Istanbul. Itu. Ya, 3 nama sudah cukup nyari. Mohon apa? Ya, atur nuhun pisan Kak Salim bisa hadir. Kemudian walaupun pakai Zoom ya, menyampaikan beberapa pesan buat para pengurus. Intinya, jadi orang ningali bagaimana keberhasilan para staff kita. Khususnya Mas Salim sedang berada di Turki. Insya Allah tahun berapa tahun ini? Satu tahun setengah. 1 tahun setengah ini. Halo? 1 tahun setengah. Ya. 2022. Mudah-mudahan Salim bisa berhasil membawa ilmu di Turki kembali di kabupaten dan bisa mengamalkan dia bisa. Insya Allah. Jadi pulang mana pulang dari ke Indonesia. Amin. Mohon. Insya Allah. Amin. Ya, kita kemarin namanya sesi ya kita kemarin berjumpa lagi ke bulan. Saya kira berangkat ke Turki tanggal 10 nama kemarin. Kemarin ya atau gitu April kemarin bersama lockdown jadi tidak di jika nama ke awal tahun Insya Allah. Iya musim dingin apa? Orang ke bursa. Kurang Pak? Musim ayeuna musim sekarang. Musim semi menjelang musim panas, peralihan. Nggak jelas, kadang hujan, kadang panas. Subuh jam seberapa? Subuh teh tabu 4, Isya, Maghrib tabu 9, Isya tabu 11. Yang kemarin tuh pas bulan sesi saum itu
yang apa ya, karena pengalaman pertama juga ya. Tahun pertama itu kayak aduh berat banget tuh. Buka jam 9, 9.10 kan. Ya, kerasa banget puasanya. Ya si apa namanya? Cairan lambung tuh naik. Seperti itu. Ya sekitar 18 jaman lebih puasanya. Ya, Kayak Salim, gitu, teman-teman. segala segitu lelah kabarnya dari yang dilanjut dari ayat pemateri atau mohon sekali dari mudah-mudahan Salim sing sehat. Ya, Amin, amin ya rabbal alamin. Sing tuh diisolasi deh. kamari hampir-hampiran geus wasiat ke Bapak. Ya, karena Papalna diisolasi 14 hari di kamar sendirian. Nah, berhasil sehat nih. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu Salim, semoga sukses. Mohon Pak. Yuk. Amin. Sukses kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ada